Gimana nih bang? Pohon semua lagi deh. Pohon, kebun yang rekomendasiin Michael Giano sama kayak kemarin-kemarin. Aduh. Kita datang dianya belum sampai. Bang, Oh itu kayak bekas tabungan ya bang. iya, kebun banyak. Kalau orang Betawi bilang kleang, sama ya, kleang itu daun-daunan ya, masyarakat. Karena ini kebun. Oke, saya sering terus. Kita nih ada di, ya kabarnya sih di sini katanya rumah Perancis, rumah terbengkalai Perancis. Ini bilangan masih Jakarta Selatan juga sih, pasar Minggu. Nah, mitosnya nih ya di sini sama ya kayak kemarin-kemarin deh, Apa tuh? korban perampokan juga. Hmm. Rumah Perancis ini cuma bedanya ini kayaknya dibakar. Pembakaran gitu ya. Kebakaran dia. Tapi sebelum kita penelusuran nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Misteri on the Road. Saya BI. Nada. Nah, kita lagi ada di daerah Jakarta Selatan. Ya, daerah Jakarta Selatan, dan tepatnya ini ada di rumah Perancis nih. Di rumah Perancis. Bener nggak nih rumah Perancis nih? Katanya di sini mitosnya nih, korban penghuninya warga negara asing, korban perampokan, dan itu dibakar. Oke, sebelum kita penuntutan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel kami Misteri on the Road. Jangan skip ya, karena kan nanti kita nggak tahu tuh di penelusuran kita tuh detik demi detik, menit demi menit tuh ada kejadian apa ya. Yuk, penelusuran, siapa tahu aja nanti ketemu sama Michael Giano. Apa nih bang? Nah, di kamar mandi deh ada kereta, tapi memang kalau dilihat dari bangunan memang ini kayak bekas tuh kayak arang, kayak itu memang ini bekas bekas dibakar nih. Ini bekas dibakar tuh, pintu depannya ini juga nih. Nah, ini kusen-kusennya nih, ini bekas pembakaran nih. Kayaknya kalau ini pembakarnya luar biasa juga nih. Dahsyat ya bang. Dahsyat. Katanya juga kalau kemudian dengar-dengar di sekeluarga loh, deh di sini. Nah, korban pembakaran itu. Oke, yuk, jadi kita penelusuran. Ini sebenarnya kita lewat pintu belakang gitu ini. Astagfirullahaladzim. Waduh. Biasa kan? Kok bunyi ini? Bentar. Si Romi mengundang siapa? Keras bang dia. Halo. Mengundang siapa? Nggak mau sekali-kali. Si Romi. Lagi dikantongin bunyi. Bang, gua bangsa tau bang. Makanya tadi itu main lempar-lempar aja. Mana? Mana? Kemarin telat, tapi yang rekomendasiin. Sekarang telat lagi. Sekarang telat lagi. Tadi sih udah matau keluar ada di kebun. Oh begitu. Iya. Itu kalau banyak orang bangun pisang tuh, saya belum juga. Ketemu nggak sama Cacong? Nggak ada. Nggak ada. Ya, alhamdulillah. Oh ya. Buktinya sendiri loh dia di situ di kebun. Enggak, itu bertiga. Juga. Wah, iya beneran juga tuh. Ada babe di belakang mantau dari ekspedisi Lorong Waktu. Oh iya. Dan alhamdulillah kita dapat rekomendasi ini ya, dari Mbak Dewi Surya 16. Jangan lupa juga tuh subscribe, like, share, dan komen. Dewi Surya 16. Jangan lupa ada Dewinya. Ada Dewinya, D-nya gede, Oh, ya, D-nya gede, D besar. Jadi gimana nih, hujan? Yuk lanjut. Ini di mana nih? Di rumah? Prancis. Salah kan? Ngaco kan? Kabarnya Prancis. Katanya Perancis. Katanya Prancis. salah, udah kalah sama Itali, jadi Swiss. Oh, gitu. Iya. Prancis kalah sama Itali jadi Swiss. Iya. Lagu dia aja dah. Yuk. Kita kemana nih? Oh, berarti muter lewat belakang. Kalah sini. Hah? Oh, Tuh, lihat. Jadi ini apa sih? Coba kita lihat. Kemarin tau bang. Maaf ya.
Kita buka. Kalau aja ada rendang. Rendang. Rendangnya kosong deh udah. Oh kosong sih, udah. Kunci-kuncinya masih Tapi ada. tahu nggak bisa nih? Ini apa sih? Tadi pas sudah masuk dan udah kayak jadi arang-arang gini nih. Oke. Kenapa? Jadi kabarnya kabarnya. Informasi dari ya termasuk dari Mbak Dewi ya, karena beliau itu pernah udah duluan gitu nge-vlog di sini. Itu ada perampokan Bang. Apa? Perampokan di sekitar tahun 90-an. Tahun 90. Dan perampokan itu Biogik nggak? udah tahu ya tuh. Oh, jangan kecil. Takutan. Nah, katanya penghuni rumah ini warga negara asing dan itu dibakar hidup-hidup. Kenapa yang kebakar ruangan ini aja nih tuh? Kebakar ruangan. Ya, mungkin Nada bisa. mungkin nada lah ya yang bisa Bisa kayak di film Conjuring kan tuh langsung, wih, Atau mungkin langsung ke kalau yang di ada dia sih di pojok. pojok. oh pojok sana. Oke, bisa sini. Ini ada Pembakarannya di sini atau gimana? Dia bawa ini balang sangit. ini barang sangit ini. Apa? Balang sangit. Jadi nih minyak semua Minyak semua. Masih minyak tanah ya, belum bukan bensin. Minyak tanah. baunya sih bau minyak panas. Minyak tanah. Terus ada satu bayi Bang baru 4 bulan mah belum berangkat nggak? Ya belum, 4 bulan masih Balita. belum juga Bang. Belum ya. Bayi masih. Orang. Orok masih Iyalah segitu. 4 bulan itu dibakar juga. Itu dibakarnya terpisah atau Di tanggangan. Satu ya makan bakar. Satu dia gini posisi di sini nggak tahu sih ya, kayak ada bantal gitu di situ, terus ibunya itu kayak lagi bikin susu di situ. Ini Bang kelihatan ada ya. ya? Ibunya kayak lagi bikin susu di situ, terus tiba-tiba iya bau minyak gitu. Tapi semua nih udah kena minyak gitu. Itu Udah bakar. bakar. Termasuk Terus 3 orang itu sih Bang yang dari itu. Benar nggak? Penglihatan Nada nih, benar nggak? Jadi itu yang punya rumahnya di sini nih, yang punya rumah semuanya di sini, dikumpulin di sini, terus dibakar sama perampoknya. Itu benar nggak dari kelihatan Nada? Dari cerita masyarakat? Perampoknya ikut kebakar. Enggak, maksudnya yang enggak, yang isi rumahnya aja. rumahnya dikumpulin di Penghuninya. sini, penghuninya. Ya itu 3 orang itu. 3 orang itu ya? Suami istri. Suami istri, anak, Satu bayi. satu bayi anaknya berarti ya. Oke. Yuk, gimana kita lanjut lagi? Lanjut. Nah, pengen tahu juga. Ya, siapa tahu di sini dia Tapi kira-kira ya, di tempat ini nih ada penampakan apa nih? Tapi yang korban itu ada di sini. Nah, oke. Berarti korban itu ada di sini, Bang. ini tadi dulu. Pocongnya dari Afrika lagi nggak? Kan kemarin kuntilanak dari Afrika hitam semua. Selayaknya pocong. Oh, ada pocong. Nah. Oke. Nah, ini nih. Ini spring bed, isiannya. Tapi emang angus, Bang. Tapi yang kebakar kayaknya cuma bagian Bahkan situ. situ ya. Coba kita lihat juga di sini. Di sini sih enggak Bang. Ini kayaknya warna bagus ya. Wow, sekali. Kayak gini, Bang. Biasanya kalau ada gambar-gambar seperti ini nih,
Kayak TV ya. Menggambarkan Tentang kehidupan. ini perdagangan. Enggak sih, bukan. Ini Kayak orang mau ibadah gitu. iya Pak. kayak orang mau ibadah. No? Hindu. Iya. Tuh megang suling. Oh iya disuling. Bukan. Ini enggak, ini gong. Gong. Seperti mau ada upacara lah, upacara keagamaan. Oke. Apa bang? Ini ruangan loh, ruangan. Awas. Apa kita kesana dulu apa kesini? Boleh nggak apa sih? Oke, kita kesini dulu. Oh, ini bener bang. Jadi dan kalau menurut tadi penglihatan anda, itu mesti ada bang bekas. Nah, kita tahu nih bang ini. Oh, berarti yang bakalan itu di sebelah sini bang. Ya, di balik tembok kamar mandi ini, yang tempat yang tadi itu. Dapur doang. Iya, gitu. Mungkin jadi gini kali ya, dia perampok ini datang nih ke, ayo ke dapur langsung bakal itu nggak sih? Tapi kalau kelihatan dari gimana? Dari Bisa awalnya jadi, sebelum kalau kejadian. Ya kan kita kan melihatnya sebelum kejadian. Jadi mungkin sedang pintu utamanya mana sih? Kayaknya ke depan nih. Itu utamanya Kayaknya depan ya. Iya itu yang anehnya itu kenapa di dapur itu kayak ada kasur bayi gitu. Ya gimana tuh tadi? Ada lihat sejarah terjadinya kebakaran. Tadi kan ya, kabarnya kan perampokan. Ya, katanya sih yang itu suaminya ditembak, terus dan anaknya itu lagi satu. Jadi ditembaknya itu suaminya berarti nggak ada di dapur. Berarti di luar. Di samping rumah ya. Di samping rumah. Oh, mungkin Arah ke dapur itu, arah ke dapur. gitu. Dan anak kami itu di dapur. Berarti Makanya bagian kenapa gosongnya kayak di situ. di situ ya karena pusat terbakar itu di situ. Iya makanya tadi yang gue tanya apakah perampok itu jadi ngumpulin langsung ke ruangan itu. Tapi sih yang gue lihat sih kayaknya tadi tuh bentuk ruangan itu kayak seperti dapur sih. iya. Iya. Mungkin bisa dibaca di kalau yang kita lihat itu di samping yang ada lihat ibu-ibu sedang bikin apa susu buat anaknya itu kan dapur kamar mandi. Nah itu kamar mandinya itu kan benar-benar apa kayak benar-benar angus terbakar, bisa jadi mungkin dikumpulin di situ. Bentar ya. Dari tadi bunyi cetak. Oke. Nggak tahu ada apa. Bang Mika Ciano dengerin cetak Coba. coba. Ini ruang utama ya? Apa? Kalau buka itu ya. Oh, oke ya. Dan ada penasaran kalau jadi buka ini. Karena ada apa di sini? Oh iya berhadiah. Bukan. Ini aja bro. Terus yang lihat apa? Ada goib loh. Wah, goibnya di sini. Tapi ya dulu sih. Gendero kamu ngapain sih tuh? Yang dia tadi yang bunyi cetak gitu ya. Iya kali ya. Mau main tak umpet. Terus Ya, kita mana? Lihat. Dari tadi dari berapa ruangan ini ya? Coba deh, ini kamar mandi kayaknya. Dapur juga ini. Coba deh. Oh, ini kamar mandi juga. Oh, mungkin ini ruang utama kan bagian ya? Kamar utama. Kamar utama ini. Ini kamar utama. Ini kamar mandi yang memang ada di kamar utama nih. Ada yang aneh di kamar mandi ini. Kenapa kan? Kan. Apa? Yang aneh.
Ini buat apa? Jemuran. Katanya masih ada. Dan ini pemirsa kejadian sekitar tahun 90-an katanya Bang Jen. Gitu ya. Karena bilang ini buat apa? Buat jemuran. Kalau buat tirai, nggak sih dong. Enggak ada tirainya bang. Nggak ada ya. Iya. Yang di tengah sabun untuk cuci muka. Nggak ada sabunnya. Boleh. Ini produknya produk. Iya produk Korea. aja produk luar kan. Oh, Udah keluar. kontennya. Biar kita cari. Nah ini nih. Dari awal sampai sekarang, apa ada yang baru ya? Baru cari doang kan? Oh iya. Bowo sama apa tadi? Sono. Mocong ya? Kacang. Oh. Nah, biasa. Ini kayaknya kamar pembantu nih. Perlu masuk Kecil banget. Entah. Oh ini kamar mandi. Kamar mandi pembantu Bang. Mungkin. Tapi ini ada jerigen loh. Apa mungkin ini jerigennya yang dipakai? Tapi isinya kapur. Bukan itu bang. Yang derigen itu di luar. Oh di luar. Heeh. Oke. Habis sih kebanyakan di sini mungkin Apa? para kebun. Jadi banyak pocong. Juga betul gendero. Oh belum. Oh ini masih ABG. Oh ini apa? Oh itu buat gado tuh bagus banget tuh. Masih bagus sih. Batu bener-bener nih. Beneran tuh. Nah, ngapa jadi cowok ya? Pada denger nggak sih? Tek. Bang, Tek. Ini malu. makhluk dulunya itu. Oh nggak apa-apa. Tadi kedengarannya teknya itu di kamar ini. Pindah. Ini apa ini? Tek. Ya. Iya. Tuh. Kayak air tuh bukan. Tadi tuh pas di ruangan ini kedengarannya tengah ini nih kencang tak tak. Tadi saya dengar. Tak. Ini ruangan tadi. Ini ada ruangan nggak? Apa ini? Lampu malam. Nah. Oh, kunci Bang. Oh, I know. Ini nih baru nih tadi kata Nada ruangan tamunya di mana pintu utama ini pintu utama nih kayaknya. Iya, itu pintu utama ya. Soalnya pintu yang menghadap itu cuma ini aja. Soalnya di sini udah garasi, di sini jendela-jendela dua. Nih, Bilang. kita bahas makhluk yang di sini. Oke. Ini yang lagi duduk siapa ya? Oke. Tuh kalau nyebut Hah? pasti kunci lagi. Mungkin ente emang nggak dipendin sama kunci kali Bang. Tadi kemarin pas nanti jendela itu apa sih jendela? Kunci. Hanya ini lagi duduk sekarang tuh. Oke. Bang, Kita ini ya, di sepanjang kita ngobrol, kita kebanyakan nggak tahunya pocong di pinggir. Tuh di dekat Mr. X itu ada pocong tinggi kemudian tapi setelengan lagi. Segini. Tapi masih pada putih. masih pada kayak model baru-baru gitu ya. Iya kayak pocong. Oh, maksudnya ada kapasan gitu. Enggak ada kapas, enggak kapas ada di sini, tapi selebihnya masih ngocok putih. Oh, kayaknya putih. Kayaknya masih Kayak masih Masih. baru Masih. gitu. Kenapa? Apakah yang berbeda dengan dia?
sehingga bisa putih gitu. Iya, apa sih? Apakah jin ini ada? Ya kalau orang awam biasanya kalau misalnya, kuburan dibuka, kain kapan masih bersih, berarti amal ibadahnya bagus nih. Iya. Apakah itu yang bisa membedakan dia gitu jin ini? Apakah sama aja? Apakah gimana? Ngerti dan Ngerti juga ya. coba Sebenarnya enggak. Ya, sebenarnya sih ya itu kan karena perbuatan aja. Apa hanya kamuflasenya Kamuflasenya karena kan ada gini. Nada melihat pocong itu kan dengan berbentuk yang berbeda ya. Ada yang mukanya hancur, ada yang berdatungan, ada yang masih baru, ya kan? bentukannya kayak anak kecil gemuk gitu loh. Nah, itu sebenarnya tetaplah dari jenis golongan jin, memang dikasih kelebihan juga oleh Allah tuh bisa kamuflase. Artinya dia menyerupai seperti ini, seperti itu. Ya kan tentunya kuntilanak aja kan bisa menyerupai seorang wanita cantik. Benar-benar. Nah, contoh yang kayak kemarin kan, yang kemarin kita nge-vlog di mana? Ampera. Itu Yang dari Afrika. Iya, satu dari Afrika, terus yang mengaku sebagai ibunya atau yang anak yang diikat itu, ya itu kan ini kuntilanak gitu. Jadi memang itu ya kalau tujuannya untuk apa ya? Sebenarnya tujuannya untuk mengelabui kita, Bang. Tetapi kalau seandainya kita memang berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya karena kan dulu juga seperti nada Mr. X, oh itu wanita cantik, coba deh sambil zikir lihat lebih jelas lagi, coba kau wujud aslinya. Terus kita mau Oke, ini kan mitosnya kan ini deh. Sedikit aja yang korban pembunuhan tuh. Kan begitu dia. Itu di jendela ada apa ya? Jadi korban pembunuhan, dan ini yang Nada lihat memang benar dia warga negara asing atau bukan? asik. Ya, asing. Tapi bukan Warga negara asing, Bukan Prancis. bukan Prancis, karena yang kita tahu itu beredar kabar ya dari kita nonton di youtuber yang lain itu ini Bang, Prancis, tapi ternyata warga negara Prancis. bukan Prancis. Swiss. Beneran ada? Itu tuh apa tuh? Tuh, yang ada. Ayo. Gue tadi ngeliat sesuatu di sini nih, nggak tahu apaan ya. Putih. Kayak ada yang ngelawak gitu tuh. Iya. Itu cewek apaan tuh? Tapi Bang Gian ngeliat mukanya jelas. Nggak tahu udah pokoknya ini di sini. Waktu kita lagi di sana, dia di sini. Tuh, apa deh? Cewek Bang. Cewek. Apa itu yang nyerupain ibu-ibu apa nyonya muda lah itu kan maksudnya ya, karena anak yang masih balita. Yang korban dari pembakaran itu. Enggak. Oh, kuntilanak ternyata yang dilihat oleh Michael Lagi-lagi Giano. kuntilanak. Ternyata berapa kali gue nemuin selalu dilihatin kuntilanak ya, nggak tahu lah. Jadi gimana nih Bang Ito untuk hari ini ada juga apa yang didapat, apa yang kita dapat hari ini di sini tentang satu keluarga yang dibakar hidup-hidup ya. Oh, Nah itu mungkin nada dulu deh ya buat jelasin. Kesimpulannya sih kayak begini ya apa jadi di nada pribadi nih rumah kagak usah gede-gede kali ya. sebenarnya ada ya, ini tuh nggak terlalu gede, ini tuh Hanya halamannya yang luas. ya ini sebenarnya rumah idaman gua udah, rumah nggak gede, halamannya luas gitu. Daripada rumah Gede, nggak ada halaman. Iya nggak ada halaman, tingkat ya kan, tingkat-tingkatnya nggak ada yang pakai mah. Iya serem. Mungkin tadi yang makhluk-makhluk goib itu, yang korban itu kan ada yang interaksi sama Nada. Itu tadi ibunya tadi. Ibunya.
Jadi tapi emang ke Dia sih ngakunya namanya Naima. 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 Ada salah satu gue pernah ketemu bukan ya itu mah Naima Al-Zufi beda. Naima. Yang Naima. katanya ini rumah orang Prancis. Ternyata bukan. Bukan. Ternyata Warga asli Swiss. Oh kan. Yang apa namanya pertukaran tenaga kerja ke Indonesia. Oh, di TKW, sini. TKI. Ya, di situ WNA ya. Iya. Di sini tempatnya dan dia bawa satu. Warga. Dia bawa istri dan baru satu anaknya. oke, jadi intinya itu. Jadi intinya memang benar di sini adalah korban Ya. perampokan dan suaminya itu ditembak di depan sana. Ya, tembak di depan sana dan istri dan anaknya sedang keadaan Di di dapur. dapur. Nah, dan lalu mungkin mayatnya dibawa ke dapur sekalian dikumpulkan oleh keluarga, tetapi memang yang jelas Soalnya ceteknya pindah lagi ke tengah. Biar nggak kesel. Ya. Jadi kayaknya dikumpulkan di kamar mandi lalu siram minyak itu dibakar. Tapi waktu istri yang jadi pertanyaan ini waktu istri dan anaknya ini dalam keadaan dibakar itu dalam keadaan dia sudah meninggal menjadi mayat atau memang dibakar hidup-hidup? Bakar hidup sih orang posisinya tuh anak lagi di dapur mungkin entah lagi masak atau gimana tapi keadaan si istrinya itu dia bikin susu. Balik ke tadi nih yang jin. Gue mau nanya deh. Tadi ada jin pocong putih itu anaknya menyerupai anaknya. Yang kebakar atau bukan? Aku rasa sih bang tapi bayi yang gue lihat itu yang bayi laki-laki. Bayi laki-laki ya. Berarti emang keadaannya masih bayi. Kalau yang dilihat sama Nada itu pocong itu udah gemuk gede ya. Gemuk tapi masih apa namanya? Ya pendek. Itu. Ya itulah jenis makhluk goib memang nggak ada yang sempurna Bang Jian. Oke, karena yang disempurnakan makhluk itu oleh Allah itu ya cuma manusia. Benar. Sempurnaannya. Ya, Jadi, udah. Gimana menurut Bang Ito sekarang? ya oke, sebenarnya Ya, maksudnya perjalanan kita apakah ada yang kita dapat ambil pelajarannya nih perjalanan kita nih hari ini? sebenarnya garis besarnya, iya. Ya garis besarnya itu di sini ternyata ada kejadian. Tetapi informasi yang kita dapat dari sini Bang Jian tidak bisa juga 100% kita percaya dan juga nggak mesti harus percaya karena memang kejadian. Tapi mungkin yang makhluk goib yang ada di sini itu kan menyaksikan kejadian waktu ada pembunuhan dan pembakaran itu. Lalu makhluk goib inilah yang kadang-kadang menyerupai orang warga negara asing sekeluarga yang dibakar itu. Dan kan yang ternyata yang sebuah ibunya itu kan ya biasa kuntilanak kan, akhirnya yang bapak-bapaknya itu gondoruo, ya kan, yang anaknya itu sejenis jin-jin kecil gitu. Tetapi ambil hikmahnya Bang Jian, ya kita kembalikan ke pemirsa, ambil hikmahnya. Jadi penelusuran kita di sini hanya meluruskan bahwa yang ada di sini bukan ruh atau arwah daripada penasaran, bukan, ataupun korin, bukan korin juga ya manusia itu sangat susah walaupun manusia itu mempunyai korin tapi untuk bertemu dengan korin sendiri itu sangat susah ya. Dan yang jelas di sini yang ada adalah makhluk goib yang ada jin itu. Jadi kita ambil kesimpulannya ya hikmahnya aja. Iya benar. Jadi hikmahnya kalau tuh punya rumah nanti Bang Jian harus banyak-banyak waspada juga. Tapi kemungkinan pada saat itu pernah kejadian tahun 90 mungkin daerah ini Iya benar. Ini masih gelap. Mungkin kayak istilahnya masih tempat jin buang anak kali ya. Mungkin seperti itu. Karena kan masih kebun-kebun banyak kosong situ. Oke. Tapi tadi diingat lagi untuk pemirsa ya. Tidak ada namanya arwah penasaran. Betul. Jadi kalau misalnya mati kecelakaan, mati bunuh diri, mati gantung diri, itu nggak ada arwah penasaran. Itu hanya sebab aja ya. Itu hanya sebab yang menghantui, yang mewujudkan itu adalah jin. Ya, jadi arwahnya itu langsung berurusan dengan Iya, karena udah ada dinding pemisah antara alam barzah dan alam dunia gitu. Jadi kita kembali ke hadis Nabi.
yang itu hadis nabinya itu benar-benar sahih ya. Iya. Artinya itu udah sanadnya itu langsung Rasulullah. Jadi kita mata Adam inqata'a amaluhu illa bisalatin. Apabila telah meninggal anak Adam, maka terputus semua amal ini. Amal itu apa? Amal itu bukannya kita baca ini, amal itu artinya perbuatan. Oke. Perbuatannya di dunia itu putus kecuali yang 3. Pertama, sodakotin jariyatin. Kalau kita semasa hidupnya banyak bersodakoh, ingat sodakoh jariah itu tidak hanya dengan harta Bang Jian. Tenaga kita bisa jadi jariah, lisan kita yang baik-baik atau memberikan petua itu menjadi amal. Nah itulah yang akan mengalir terus hidup itu di dunia masih. Benar-benar itu kalau itu setuju amal-amal yang paling mudah itu adalah senyuman. Betul, bersenyum aja kan, Iya, nah itu sudah amal jadi yang paling amal. mudah. Sodakotin jariyatin, au ilmin yang tafa'u bihi, Iya. atau ilmu yang bermanfaat. Benar. Misalnya Bang Jian ngajarin orang satu huruf, kan, satu huruf, udah, misalnya ini alif, tapi diikutin terus begitu, A, B, C, nah itu jadi amal jariah ilmunya bermanfaat di dunia. Atau awal min solihin yad'ulahu, artinya kita mengharapkan nyai anak yang soleh yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Itu yang tinggal di dunia, yang lain pergi semuanya. Oke, cukup sekian ya. Iya. Oke. Urusan kita hari ini gimana Bang Ipoy? Iya, Penutupannya? ya sekali-sekali. Ada sekarang. Tutup dah. Alhamdulillah vlog malam ini sudah selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Jadi malam ini kita sudahi dulu ya. Kita pamit undur diri Bang Jian. Yuk. Saya BI. Dadah. Saya Arnais. Baik, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi. Sampai jumpa.